Ratusan tahun jarak memisahkan kehidupan mereka. Namun, bagi Abah Guru sekumpul, waktu hanyalah tirai tipis yang mudah disibak. Saat beliau berziarah ke tanah Jawa, bukan batu nisan yang beliau temui, melainkan ruh suci para wali songo yang menyambutnya bak tamu kehormatan. Dialog rahasia apa yang terjadi dalam pertemuan gaib lintas zaman ini? Jika hati kalian bergetar mendengar nama Abah Guru, tekan tombol subscribe dan like. Mari kita berharap percikan barokah. Ketik Madat ya Syekhona di kolom komentar. Semoga kita diakui sebagai murid beliau. Mari kita mulai ceritanya. Malam di Martapura memiliki nyawanya sendiri. Di kota yang dijuluki Serambi Mekah ini, keheningan malam bukanlah kekosongan yang hampa, melainkan sebuah wadah raksasa yang penuh sesak oleh lantunan doa, munajat, dan detak jantung para pencari Tuhan. Di langit-langit kota, jika mata batin manusia bisa melihat, niscaya akan terlihat lalu lintas cahaya yang padat, cahaya doa yang naik ke langit, dan cahaya rahmat yang turun ke bumi. Pusat dari segala denyut spiritual itu berada di sebuah kompleks perumahan yang sederhana, namun berwibawa. Kompleks Sekumpul Ar-Raudah. Di dalam kamar khalwat, ruang pengasingan diri pribadinya, K. Hari Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sosok yang akrab dan penuh cinta, disapa Abah Guru. Sekumpul oleh jutaan muridnya, sedang duduk bersila. Beliau mengenakan jubah putih bersih yang wanginya semerbak, dipadu dengan sarung Samarinda motif sederhana dan kopiah putih yang sedikit miring, ciri khas ketawaduan beliau. Suasana kamar itu remang, hanya diterangi oleh lampu minyak temaram yang menciptakan bayang-bayang panjang di dinding kayu ulin yang kokoh. Di hadapan beliau, sebuah kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari terbuka pada halaman tentang uzlah mengasingkan diri dari makhluk untuk bersama Khalik. Namun, mata beliau terpejam. Jari-jari tangan kanan beliau yang lentik memutar tasbih kayu koka dengan irama yang konstan dan lembut. Hu hu hu. Suara napas dizikir serahasia batin beliau terdengar sangat halus, seirama dengan detak jantung. Tasbih itu berputar bukan sekadar hitungan angka, melainkan putaran poros kerinduan seorang hamba kepada Robnya. Biasanya, aroma yang memenuhi kamar khalwat ini adalah wangi khas Kalimantan, campuran kayu gaharu kelas super yang dibakar di atas mabekara, tempat pembakaran dupa dan minyak misik hitam yang kental. Aroma hutan tropis yang maskulin, dalam, dan menenangkan. Namun, tepat ketika jarum jam dinding bergeser, terjadi sebuah anomali. Angin malam yang biasanya diam, tiba-tiba berhembus masuk melalui celah ventilasi. Anehnya, angin itu tidak membawa hawa panas atau lembab khas rawa gambut Kalimantan. Angin itu dingin, sejuk, dan membawa serta aroma yang sangat asing bagi tanah Borneo. Itu adalah aroma bunga melati yang sangat kuat, bercampur dengan wangi kembang kantil, kenanga, dan sedikit aroma kemenyan madu yang manis. Aroma yang klasik, mistis, dan agung. Aroma yang seketika membangkitkan memori genetik tentang tanah leluhur di seberang lautan. Tanah Jawa. Abah Guru Sekumpul menghentikan putaran tasbihnya. Beliau membuka mata, sorot mata beliau yang biasanya teduh, laksana telaga, kini menajam bak mata elang yang menatap cakrawala. Dalam pandangan kasyaf tembus pandang batin seorang wali kutub. Dinding kamar beliau perlahan meluruh menjadi transparan. Atap rumah seolah tersibak. Beliau tidak lagi melihat tembok beton, melainkan melihat langit malam yang luas terbentang. Beliau menoleh ke arah barat laut, arah di mana Pulau Jawa terhampar di seberang lautan. Assalamualaikum, ya Zaini, wahai pelita dari Banjar. Sebuah suara terdengar, bukan di telinga fisik dohir, melainkan bergaung langsung di dalam kalbu. Suara itu terdengar sepuh, berat, berwibawa, namun mengandung kasih sayang yang meluap-luap, laksana seorang kakek memanggil cucu kesayangannya. Getaran suara itu mengandung frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi para rijalul ghaib, tokoh-tokoh ghaib. Abah Guru merinding. Bukan karena takut seorang wali tidak pernah takut pada makhluk, melainkan karena rasa haibah segan dan hormat yang amat sangat. Beliau mengenal tanda tangan energi ini. Ini adalah panggilan dari para paku bumi Nusantara. Dengan takzim, Abah Guru meletakkan tasbihnya. Beliau menangkupkan kedua tangan di dada, menjawab salam itu dalam batinnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba mendengar wahai datuk-datukku.
Hamba siap. Suara itu kembali berujar. Langit di atas Demak Bintoro sedang terbuka. Saudara-saudaramu menanti kehadiranmu di majelis ruhani. Ada amanah yang harus diserah terimakan sebelum zaman berganti rupa. Datanglah Zaini. Seberangi lautan ini dengan sayap kerinduanmu. Abah Guru menghela napas panjang. Beliau mengerti. Ini adalah perintah dinas dari markas besar kewalian di Tanah Jawa. Bagi seorang kekasih Allah, jarak fisik ribuan kilometer hanyalah ilusi dimensi duniawi. Ruang dan waktu bisa dilipat Tayyi Al-Macan wal zaman atas izin Allah. Beliau merapikan jubahnya, membetulkan letak serbannya, lalu kembali memejamkan mata. Beliau meniatkan hati untuk melakukan rihlah ruhiyah, perjalanan ruhani. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Seketika itu juga, Abah Guru merasakan tubuh halusnya ruh terlepas perlahan dari ikatan gravitasi jasad kasar. Sensasinya seperti ditarik oleh magnet cahaya yang lembut, namun kuat. Pemandangan kamar di sekumpul lemari kitab, sajadah, gelas air putih perlahan memudar dan menjauh ke bawah. Beliau merasa melesat ke atas, menembus atap, menembus awan-awan tipis, hingga berada di ketinggian di mana Pulau Kalimantan terlihat seperti hamparan permadani hijau gelap yang luas. Di hadapan beliau, terbentang Laut Jawa yang hitam pekat. Ombak di bawah sana sedang bergulung-gulung ganas, setinggi 3 meter, menghantam karang dan kapal-kapal nelayan. Namun, di ketinggian dimensi malakut ini, semuanya hening dan damai. Tidak ada suara angin ribut, yang ada hanyalah desau tasbih alam semesta. Ruh Abah Guru melesat terbang di atas lautan. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Namun kesadarannya tetap utuh dan tajam. Beliau melihat Pulau Jawa dari kejauhan. Pulau itu tidak tampak seperti peta geografis biasa. Pulau Jawa terlihat seperti zamrud yang menyala di tengah kegelapan samudera. Di pulau yang memanjang itu, beliau melihat 9 pilar cahaya yang menjulang tegak lurus dari bumi ke langit. Cahaya-cahaya itu berwarna-warni. Ada yang putih keperakan, ada yang hijau zamrud, ada yang kuning keemasan. 9 pilar cahaya itu berdenyut, seolah bernapas, memancarkan energi perlindungan yang menaungi jutaan manusia yang sedang tertidur lelap di bawahnya. Cahaya-cahaya itu berpusat di pesisir utara Jawa. Dan satu titik yang paling terang yang menjadi tujuan beliau adalah sebuah kawasan suci di Jawa Tengah, Demak Bintoro. Di sanalah pusat energi spiritual para wali songo masih berdetak hidup, menjadi eksis mundai pusat dunia bagi penyebaran Islam di Nusantara berabad-abad silam. Ruh Abah Guru mulai merendah, menukik turun menuju titik cahaya di Demak tersebut. Semakin dekat, beliau melihat wujud sebuah bangunan agung. Itu adalah Masjid Agung Demak. Namun, ini bukan Masjid Demak fisik yang terbuat dari kayu jati tua yang mungkin sudah lapuk dimakan usia. Ini adalah Masjid Demak dalam wujud hakikatnya di alam. Misal, bangunan itu terbuat dari konstruksi cahaya yang menyilaukan, namun sejuk di mata. Tiang-tiang soko gurunya menjulang menembus langit ketujuh. Atap sirapnya bersinar seperti sisik naga emas. Lantainya seputih susu dan sehalus sutra surga. Aroma melati dan kantil yang tadi beliau cium di kamar, kini tercium ribuan kali lebih kuat di tempat ini. Ruh Abah Guru mendarat dengan lembut di pelataran masjid ruhani tersebut. Kaki beliau dalam wujud mitsal menyentuh lantai marmer dingin yang sejuk. Di serambi masjid yang luas dan agung itu, suasana hening namun padat energi. Di sana, duduk melingkar 9 sosok manusia pilihan. Mereka mengenakan jubah kebesaran masa lalu. Ada yang memakai sorban keakraban, ada yang memakai belangkon keraton, ada yang memakai jubah sederhana pedagang. Mereka duduk tafakur. Namun, saat Abah Guru sekumpul hadir, ke-9 sosok itu serentak mengangkat wajah. Wajah-wajah mereka bersinar terang, memancarkan karisma yang bisa meruntuhkan gunung. Inilah wali songo, para legenda, para pembabat alas keimanan, para leluhur yang darah juangnya mengalir dalam nadi sejarah bangsa ini. Sosok yang duduk di posisi paling tengah, yang paling sepuh dan paling berwibawa, Sunan Ampel Raden Rahmat tersenyum. Senyumnya menyejukkan hati, laksana embun pagi yang menyapa gurun pasir. Beliau merentangkan tangannya, menyambut kedatangan tamu agung dari Borneo. Ahlan wa sahlan,
"Zaini, selamat datang, cucu ruhani kami." Akhirnya, cahaya Borneo dan cahaya Jawa bertemu dalam satu majelis. Abah guru sekumpul menundukkan wajahnya dalam-dalam. Air mata kerinduan menetes di pipi ruhaninya. Pertemuan agung lintas zaman ini baru saja dimulai. Kaki ruhani Abah guru sekumpul mendarat dengan kelembutan kapas di atas lantai serambi Masjid Agung Demak. Lantai itu terasa dingin menyegarkan. Bukan dingin yang menusuk tulang, melainkan kesejukan yang merambat naik melalui telapak kaki, menenangkan saraf, dan mendamaikan aliran darah. Lantai itu berkilauan layaknya pualam putih yang disinari cahaya bulan purnama, memantulkan bayangan jubah putih beliau dengan sempurna. Di hadapan beliau, pemandangan itu sungguh menggetarkan sukma. 9 sosok agung duduk melingkar di atas hamparan permadani hijau yang motifnya seolah hidup dedaunan, dan bunga-bunga pada motif permadani itu bergerak perlahan ditiup angin surga. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah meja rendah rehal yang terbuat dari kayu cendana wangi. Di atasnya terhampar kitab-kitab cahaya yang tulisannya berkedip-kedip hidup. Abah guru sekumpul berdiri mematung sejenak di batas serambi. Beliau tidak berani langsung melangkah masuk ke dalam lingkaran suci itu. Inilah adab, inilah tata krama seorang murid di hadapan guru. Seorang wali muda di hadapan wali sepuh. Meskipun di dunia nyata di Martapura beliau adalah matahari yang dikelilingi jutaan planet murid. Di sini, di hadapan para masyaikh tanah Jawa, beliau memposisikan dirinya tak lebih dari sebutir debu yang menempel di sandal terompah mereka. Beliau menundukkan kepala dalam-dalam. Dagunya hampir menyentuh dada. Kedua tangannya terlipat sopan di depan perut ngapurancang. Keheningan pecah ketika sosok yang duduk di pusat lingkaran, Sunan Ampel, Raden Rahmat, mengangkat wajahnya. Wajah Sunan Ampel bersinar terang, namun teduh, seperti cahaya bulan tanggal ke-14. Janggut putihnya panjang menjuntai, rapi dan harum. Sorban putih yang melilit kepalanya tampak sederhana, namun memancarkan wibawa kepemimpinan kiadah yang tak terbantahkan. Beliau adalah sesepuh, sang pamomong para wali di Jawa. "Mendekatlah, wahai Zaini." Suara Sunan Ampel terdengar lembut, mengalir seperti air sungai yang jernih. "Jangan berdiri di situ seperti orang asing. Engkau adalah bagian dari keluarga ruhani kami. Darah juangmu di Banjar adalah darah yang sama dengan yang tumpah di Demak Bintoro." Mendengar izin itu, Abah guru mulai melangkah. Namun, beliau tidak berjalan tegak. Beliau melakukan lampah dodhok, berjalan sambil berjongkok, atau lutut ditekuk. Sebuah gestur penghormatan tertinggi dalam budaya keraton Jawa dan adab pesantren. Beliau mengesot perlahan, menjaga pandangannya tetap tertunduk ke lantai, tidak berani menatap langsung mata para aulia itu. Ketika beliau sampai di hadapan Sunan Ampel, Abah guru bersimpuh. Beliau meraih tangan kanan Sunan Ampel yang terjulur. Tangan itu terasa halus, namun kokoh. Abah guru mencium tangan itu, lama sekali musafaha. Jabat tangan ruhani yang menyalurkan energi barakah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beliau mencium punggung tangan, lalu membalikkannya dan mencium telapak tangan sang Sunan, menyerap aroma kesturi yang keluar dari pori-pori kulit wali sepuh itu. "Ampun, Kanjeng Sunan." Suara Abah guru bergetar menahan tangis haru. "Hamba yang hina ini tidak pantas duduk sejajar dengan panjenengan semua. Hamba hanyalah pelayan bagi umat yang penuh dosa di akhir zaman." Sunan Ampel tersenyum arif. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas kepala Abah guru, mengusap ubun-ubunnya dengan kasih sayang seorang ayah. "Ketawaduanmu itulah yang membawamu terbang sampai ke sini, Zaini," ujar Sunan Ampel. "Jika tadi kau datang dengan membusungkan dada karena merasa punya jutaan pengikut, niscaya pintu langit Demak ini akan tertutup rapat bagimu. Tapi karena kau datang sebagai hamba, maka pintu ini terbuka lebar." Sunan Ampel kemudian menunjuk sebuah tempat kosong di sebelah kirinya. "Duduklah di sini. Di antara saudaramu, Makhdum Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Said Sunan Kalijaga." Posisi duduk ini sangat simbolis. Diapit oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, bermakna bahwa dakwah Abah guru kelak akan sangat kental dengan nuansa seni, budaya, dan pendekatan hati, sebagaimana metode kedua wali tersebut. Abah guru pun duduk bersila dengan takzim iftirasi,
melipat kakinya dengan rapi tertutup jubah. Saat beliau duduk, Sunan Bonang yang tampil dengan jubah coklat tanah dan memegang tongkat kayu, mengambil sebuah cawan emas dari meja. Beliau menuangkan air dari sebuah teko perak yang lehernya panjang. Air itu bening berkilauan, mengeluarkan uap tipis yang wangi. "Minumlah, Zaini," kata Sunan Bonang, menyodorkan cawan itu. "Ini bukan air zam-zam biasa. Ini adalah air dari telaga ilmu para leluhur. Minumlah, agar matamu semakin tajam melihat yang gaib, dan hatimu semakin kuat menanggung beban umat." Abah Guru menerima cawan itu dengan kedua tangan. Beliau membaca basmalah, lalu meminumnya dalam 3 tegukan sesuai sunnah. Tegukan pertama, rasanya dingin menyegarkan tenggorokan. Tegukan kedua, rasanya manis seperti madu murni, menghangatkan dada. Tegukan ketiga, rasanya seperti ledakan cahaya yang merambat ke seluruh saraf otak. Seketika itu juga, pandangan Abah Guru menjadi berkali-kali lipat lebih terang. Beliau bisa melihat aura setiap wali yang duduk di sana dengan detail yang menakjubkan. Di sebelah kanan, beliau melihat Sunan Giri Raden Paku yang mengenakan jubah kebesaran laksana raja. Wajahnya tegas dan sorot matanya tajam, menyala-nyala, menyimbolkan ketegasan hukum Allah syariah. Di seberang sana, beliau melihat Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang anggun dengan pakaian bangsawan Cirebon, memancarkan aura politis dan strategi kenegaraan siasah. Di sudut lain, terlihat Sunan Kudus Ja'far Shodiq yang tenang namun kritis. Sunan Derajat yang wajahnya penuh belas kasih jiwa sosial. Sunan Muria yang sederhana dan menyatu dengan alam. Serta Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tampak paling sepuh dan keibuan paternal. Dan tepat di sebelahnya, Sunan Kalijaga sedang tersenyum lebar, memainkan ujung belangkon hitamnya. Sosok ini terasa paling akrab, paling membumi, dan paling santai di antara yang lain. Setelah Abah Guru meletakkan cawan yang telah kosong, Sunan Ampel kembali membuka suara. Kali ini nadanya lebih serius, menandakan sesi ramah tamah telah usai dan sesi utama majelis akan dimulai. "Zaini, anakku," ucap Sunan Ampel, "kami memanggilmu malam ini bukan sekadar untuk melepas rindu. Langit Nusantara sedang mendung. Awan-awan gelap mulai berkumpul di ufuk utara dan barat." Sunan Ampel mengibaskan tangannya ke udara. Seketika itu, di tengah lingkaran majelis, muncul sebuah hologram asap dukan yang membentuk peta kepulauan Indonesia yang bergerak. Di atas peta itu, terlihat titik-titik merah yang berdenyut cepat, menandakan bahaya. "Lihatlah tanah Jawa," tunjuk Sunan Ampel. Gunung-gunung mulai gelisah. Merapi, Semeru, Kelut, mereka semua sedang menahan amarah bumi karena beban dosa manusia di atasnya semakin berat. Korupsi merajalela, zina dilakukan terang-terangan, dan ulama mulai ditinggalkan atau diadu domba. Abah Guru menatap visualisasi itu dengan hati teriris. Beliau melihat bayangan kerusuhan, bayangan air mata, dan bayangan ketidakadilan yang merayap di peta itu. "Zaman telah berubah, Zaini," lanjut Sunan Ampel. "Dulu kami berjuang melawan kerajaan Hindu-Buddha dengan cara menyusupkan tauhid pelan-pelan. Dulu musuh kami jelas terlihat mata. Tapi di zamanmu dan zaman setelahmu, musuh itu tidak terlihat. Musuhmu adalah fitnah yang masuk ke dalam saku baju setiap orang. Musuhmu adalah perpecahan yang dibungkus dengan baju agama. Musuhmu adalah hilangnya adab tata krama murid kepada guru, anak kepada orang tua." Sunan Ampel menatap tajam ke mata Abah Guru. "Karena itulah, Jawa butuh saudara. Jawa tidak bisa sendirian menanggung beban ini. Kami butuh Kalimantan sebagai penyeimbang. Kami butuh Banjar sebagai pasak. Dan engkaulah, Zaini. Engkaulah yang dipilih Allah untuk memegang pasak itu di generasimu." Abah Guru merasakan beban berat turun ke pundaknya. Keringat dingin mulai membasahi punggung jubah ruhaninya. Menjadi pasak bumi bukanlah gelar kehormatan untuk dibanggakan, melainkan sebuah tanggung jawab raksasa. Jika pasak itu patah, maka bangunan Nusantara akan goyah. "Tapi, Datuk," Abah Guru memberanikan diri, bertanya dengan suara lirih, "bagaimana hamba bisa melakukannya? Hamba hanyalah seorang guru yang mengajar di Langgar Kecil. Hamba bukan politisi, hamba bukan jenderal. Senjata apa yang hamba miliki
untuk melawan fitnah akhir zaman yang sedahsyat itu. Mendengar pertanyaan itu, Sunan Kalijaga yang duduk di sampingnya tertawa kecil. Tawa yang renyah dan menenangkan. Beliau menepuk bahu Abah Guru. "Senjatamu sudah ada di tanganmu, Zaini. Hanya saja, engkau mungkin belum menyadari betapa dahsyatnya kekuatan senjata itu," ujar Sunan Kalijaga. Sang Sunan kemudian mengeluarkan sesuatu dari balik jubah luriknya. Sebuah benda yang tampak sederhana, namun memancarkan aura keemasan. Itu adalah sebuah alat musik, namun bukan seruling, bukan pula gamelan. Itu adalah sebuah rebana. "Lihatlah ini," kata Sunan Kalijaga. "Dulu aku memakai gamelan untuk menaklukkan hati orang Jawa yang keras. Besok, engkau akan memakai ini untuk menaklukkan hati manusia modern yang kering." Malam itu, di bawah atap langit dimensi Malakut, sebuah pelajaran besar tentang strategi dakwah kebudayaan akan segera dibedah. Bagaimana sebuah alat musik sederhana dan lantunan syair bisa menjadi senjata nuklir spiritual untuk menjaga keutuhan bangsa. Di tengah lingkaran majelis cahaya itu, Sunan Kalijaga Raden Said memegang sebuah rebana di tangan kanannya. Alat musik pukul itu tampak sederhana, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Namun, di alam Malakut, benda itu memancarkan aura keemasan yang berdenyut seirama dengan detak jantung semesta. Abah Guru sekumpul menatap benda itu dengan seksama. Beliau merasakan getaran energi yang familiar. Itu adalah getaran yang sama dengan yang beliau rasakan setiap kali memimpin pembacaan Maulid Simtuduror di Martapura. Sunan Kalijaga tersenyum. Garis-garis wajahnya menyiratkan kebijaksanaan seorang budayawan ulung yang telah makan asam garam dalam menaklukkan hati manusia Jawa. "Zaini." Suara Sunan Kalijaga terdengar renyah, namun dalam maknanya. "Lihatlah benda ini. Bagi orang syariat yang kaku, ini hanyalah kulit binatang yang dipukul-pukul. Bagi orang awam, ini hanyalah hiburan. Tapi bagi kita, para penyelam rasa, ini adalah jala." "Jala?" tanya Abah Guru pelan. "Ya, jala untuk menangkap ikan-ikan yang liar di samudera kehidupan," jawab Sunan Kalijaga. Beliau meletakkan rebana itu di atas meja rehal, lalu menatap Abah Guru lekat-lekat. "Dulu, 500 tahun yang lalu, aku menghadapi manusia Jawa yang keras. Mereka memeluk keyakinan lama dengan kuat. Mereka takut masuk masjid. Mereka takut pada Tuhan Arab yang mereka kira galak. Jika aku datang membawa dalil dan pedang, mereka lari ke hutan atau melawan dengan keris." Sunan Kalijaga menerawang, matanya berkaca-kaca, mengingat masa lalu perjuangannya. "Maka, aku tidak memakai pedang. Aku mengambil gamelan. Aku ciptakan gending. Aku buat perayaan sekaten. Saat gamelan Kiai Guntur Madu ditabuh, neng, ning, nung gong," suaranya yang mistis memanggil-manggil jiwa mereka. Orang desa turun gunung, orang pasar meninggalkan dagangannya. Mereka datang berduyun-duyun ke halaman masjid ini hanya untuk menonton keramaian. Setelah mereka berkumpul, hatinya senang, barulah aku suapi mereka dengan kalimatus syahadatain. 2 kalimat syahadat yang kemudian lidah Jawa menyebutnya sekaten. Mereka masuk Islam bukan karena takut neraka, tapi karena jatuh cinta pada keindahan. Sunan Kalijaga kembali menatap Abah Guru. "Sekarang, aku melihatmu melakukan hal yang sama di Borneo, Zaini. Engkau tidak memakai gamelan pelok atau slendro. Zaman sudah berubah. Telinga manusia modern sudah berbeda. Engkau memakai gamelan baru. Engkau menggunakan syair-syair Al-Habsyi. Engkau menggunakan pengeras suara yang menggelegar. Engkau menggunakan irama yang menghentak. Namun syahdu, itu adalah gamelanmu, Zaini." Tiba-tiba, Sunan Bonang Makhdum Ibrahim yang duduk di sebelah kiri Abah Guru ikut angkat bicara. Sosok pencipta tembang Tombo Ati ini memiliki suara yang lebih berat dan puitis, seperti alunan bonang di tengah malam yang sunyi. "Ketahuilah, wahai Zaini," ujar Sunan Bonang, "manusia itu makhluk perasaan rasa. Akal mereka bisa membantah dalil, tapi hati mereka tidak bisa membantah keindahan. Musik, suara, dan nada adalah jalan tol menuju hati." Sunan Bonang mengangkat tongkat kayunya, menggambar lingkaran di udara. Muncul visualisasi hati manusia yang keras membatu,
berwarna hitam pekat di zaman akhir nanti. Lanjut Sunan Bonang, hati manusia akan semakin keras seperti batu cadas, karena terlalu cinta dunia habut dunia. Mereka stres, depresi, gila harta dan saling siku. Jika engkau menasihati batu dengan palu besi kekerasan atau nasihat kasar, batu itu akan memercikan api. Ia mungkin pecah, tapi pecahannya tajam, melukai. Tapi Sunan Bonang mengubah visualisasi itu. Jika engkau tetesi batu itu dengan air yang lembut, secara terus-menerus, air selawat, air puji-pujian, air mahabbah, maka batu itu akan berlubang. Ia akan luluh, ia akan menjadi tanah subur yang siap ditanami benih iman. Teruskanlah metodemu di sekumpul, jangan hiraukan orang-orang yang mencemoohmu. Jangan dengarkan mereka yang berteriak bidah atau haram, hanya karena mereka tidak paham. Ilmu menaklukkan jiwa. Rebana di tanganmu itu adalah ketukan pintu langit. Setiap kali engkau memukulnya, engkau sedang mengetuk pintu rahmat Allah agar terbuka untuk umatmu. Abah guru sekumpul menunduk. Air matanya menetes membasahi janggut. Beliau merasa dadanya sesak oleh rasa haru. Selama ini, di alam nyata, tidak sedikit kritikan pedas yang datang kepadanya. Ada yang menuduh majelisnya hanya hura-hura. Ada yang bilang, terlalu banyak nyanyian daripada pengajian. Namun malam ini, di hadapan para Grand Master dakwah Nusantara, keraguan itu sirna. Metode yang beliau tempuh adalah warisan sanad dari kah dakwah yang sah dari Wali Songo, inggih Kanjeng Sunan. Ucap Abah Guru dengan suara serak. Ulun saya berjanji, ulun akan menjadikan sekumpul sebagai telaga bagi mereka yang kehausan. Ulun tidak akan mengusir pendosa, ulun akan merangkul mereka dengan selawat. Biarlah mereka datang dengan dosa segunung, pulang dengan ampunan seluas samudra. Sunan Kalijaga tersenyum lebar, menepuk lututnya dengan gembira. Nah, itu yang kami tunggu. Jadikan Islam itu ramah, bukan marah. Jadikan Islam itu merangkul, bukan memukul. Karena pada akhirnya, Zaini, umat akhir zaman tidak butuh ulama yang hanya pintar berdebat kitab kuning. Mereka butuh ayah, mereka butuh ibu. Mereka butuh pangkuan untuk menangis. Dan majelismu, Ar-Raudah itu, adalah pangkuan itu. Suasana hening sejenak, angin surga berhembus pelan, membawa aroma kasturi yang semakin kuat. Tiba-tiba, rebana di meja itu bergetar sendiri, mengeluarkan bunyi dung, tak, dung, yang sangat pelan, namun berirama. Sunan Bonang kemudian memberikan sebuah isyarah penting. Tapi ingat Zaini, seni hanyalah wadah, isinya tetaplah tauhid. Jangan sampai wadahnya lebih dipuja daripada isinya. Gamelan atau rebana hanyalah pancingan. Ikan yang kau tangkap harus kau masak dengan api syariat yang benar, agar menjadi daging yang sehat. Setelah mereka gembira dengan selawat, masukkanlah ilmu fikih. Ajarkan mereka cara wudhu yang benar. Ajarkan mereka cara salat yang khusyuk. Jangan biarkan mereka hanya berjoget, tapi salatnya bolong. Itu tugasmu sebagai mursid. Abah Guru mengangguk mantap. Sendiko dawuh, ulun akan menjaga keseimbangan itu. Hakikat tanpa syariat adalah batal. Syariat tanpa hakikat adalah kosong. Di tengah dialog kebudayaan ini, tiba-tiba langit-langit masjid ruhani itu berubah warna. Dari warna keemasan yang hangat, perlahan berubah menjadi kelabu, lalu menggelap. Suara guru terdengar sayup-sayup di kejauhan dimensi. Aura majelis yang tadinya santai dan penuh senyum, mendadak berubah menjadi tegang dan penuh kewaspadaan. Sosok yang duduk di seberang Sunan Kalijaga, Sunan Giri Raden Paku, mulai bergerak. Beliau membetulkan posisi duduknya menjadi lebih tegak. Wajahnya yang tegas dan sorot matanya yang tajam menatap lurus ke arah Abah Guru. Jika Sunan Kalijaga adalah representasi jamal, keindahan, lembut, maka Sunan Giri adalah representasi jalal, keagungan, tegas, keras. Beliau adalah Sang Prabu Satmata, raja sekaligus ulama yang pandangannya mampu menembus masa depan yang mengerikan. Cukup soal rebana dan gamelan. Suara Sunan Giri menggelegar, memotong keheningan dengan wibawa yang membuat nyali siapapun menciut. Zaini, ada bahaya yang lebih besar daripada sekadar urusan seni dakwah. Ada badai api yang sedang bergerak menuju negerimu. Sunan Giri mengangkat tangannya,
menunjuk ke arah gumpalan asap hitam yang mulai terbentuk di tengah lingkaran majelis. Asap itu berputar cepat, menampilkan wajah-wajah manusia yang panik, gadget yang bersinar, dan kerusuhan di mana-mana. Sudah saatnya kita bicara tentang zaman edan yang sesungguhnya. Tentang fitnah Dajjal yang tidak bermata satu, tapi ada di setiap saku baju santri-santrimu. Abah Guru menahan napas. Babak baru dialog ini akan jauh lebih berat. Ini bukan lagi soal memikat hati, tapi soal bertahan hidup dalam badai fitnah. Atmosfer di serambi Masjid Agung Demak Ruhani berubah drastis. Jika sebelumnya udara terasa hangat dan penuh canda tawa ilahiyah saat Sunan Kalijaga bicara, kini udara mendadak menjadi berat, padat, dan menekan dada. Cahaya keemasan yang menerangi pilar-pilar masjid meredup, berganti dengan rona biru tua yang dingin dan serius. Angin surga yang tadinya berhembus lembut, membawa aroma bunga, kini berhenti total. Keheningan yang mencekam mengambil alih. Burung-burung cahaya yang tadi berkicau riang di atap masjid, kini terdiam dan menundukkan kepala. Semua mata tertuju pada satu sosok yang duduk di seberang Sunan Kalijaga. Dia adalah Sunan Giri Raden Paku atau Prabu Satmata. Berbeda dengan Sunan Kalijaga yang berpakaian lurik merakyat, Sunan Giri mengenakan jubah kebesaran berwarna putih bersih dengan tepi sulaman benang emas, serta sorban yang dililit tinggi menyerupai mahkota. Beliau adalah representasi dari ulama Raja Giri Kedaton, pemegang otoritas hukum syariah yang tegas, dan seorang waliullah yang dianugerahi Allah kemampuan kasyaf masa depan yang sangat tajam, futuristic vision. Wajah Sunan Giri tidak tersenyum. Garis rahangnya tegas. Sorot matanya tajam menyala bak dua bilah pedang yang siap membelah kebatilan. Beliau menatap lurus ke manik mata Abah Guru sekumpul, seolah sedang memindai seluruh isi hati dan pikiran sang tamu dari Borneo. Zaini, suara Sunan Giri menggelegar, bukan karena kerasnya volume, melainkan karena bobot haibah kewibawaan yang terkandung di dalamnya. Suara itu seperti gema guruh yang tertahan di dalam gua. Simpan rebana itu sejenak. Nyanyian rindu memang obat bagi hati yang luka, tapi nyanyian tidak cukup untuk menahan badai api yang sedang bergerak menuju zamanmu. Abah Guru sekumpul menunduk semakin dalam. Jantung ruhaninya berdegup kencang. Beliau merasakan peringatan bahaya nadir yang sangat kuat dari nada bicara Sang Prabu Satmata. "Sendi Kodawu, Kanjeng Sunan," jawab Abah Guru lirih. "Hamba siap mendengarkan peringatan panjenengan. Badai apakah yang harus hamba waspadai?" Sunan Giri bangkit dari duduknya. Beliau berdiri tegak di tengah lingkaran majelis. Tongkat komandonya dihentakkan ke lantai marmer. Tak. Seketika itu, gumpalan asap duhan yang ada di tengah ruangan berputar kencang menjadi sebuah cermin raksasa. Di dalam cermin itu, bukan bayangan masa lalu yang terlihat, melainkan bayangan masa depan. Masa di mana Abah Guru hidup era An dan An hingga masa jauh setelahnya, era digital modern. "Lihatlah," perintah Sunan Giri sambil menunjuk cermin itu. Abah Guru memberanikan diri, mengangkat wajah. Di dalam cermin itu, beliau melihat pemandangan yang mengerikan. Beliau melihat jutaan manusia berjalan seperti mayat hidup zombie. Mereka punya mata tapi tidak melihat jalan. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar sapaan. Kepala mereka semua tertunduk, menatap sebuah benda kecil bercahaya di telapak tangan mereka. Benda persegi pipih yang memancarkan cahaya biru pucat. "Itulah berhala baru di akhir zaman," ujar Sunan Giri dengan nada jijik. Abah Guru gemetar. Beliau membayangkan wajah-wajah lugu santri-santrinya di Martapura. Bagaimana mungkin beliau bisa membentengi mereka dari serangan udara yang tak terlihat ini? Tembok pesantren setinggi apapun bisa dilompati oleh sinyal gelombang yang membawa racun pemikiran. "Duhai Datuk," Abah Guru menangis. Air matanya jatuh ke pangkuan. "Jika musuhnya seganas itu, apalah daya hamba? Hamba hanyalah manusia lemah. Bagaimana hamba bisa melindungi sekumpul dari racun yang masuk lewat udara itu?" Sunan Kudus Jafar Shodik, sang ahli strategi fakih, angkat bicara menimpali Sunan Giri. Suaranya tenang, namun tajam, setajam silet. "Kuncinya hanya satu, Zaini. Ikat kaki mereka, ikat hati mereka." "Maksud panjenengan?" tanya Abah Guru.
Ikat kaki mereka dengan majelis, buat mereka sibuk duduk bersila di hadapanmu. Semakin lama mereka duduk di majelis di zikir, semakin sedikit waktu mereka menatap kotak penipu itu. Buatlah mereka lelah dalam ibadah, agar mereka tidak sempat bermaksiat. Jawab Sunan Kudus. Dan yang kedua, sambung Sunan Giri lagi. Ikat hati mereka dengan rindu mahabbah. Racun teknologi itu menyerang akal. Jika engkau melawan dengan akal dalil atau perdebatan, engkau akan kalah. Karena kotak itu lebih pintar menyajikan data. Tapi kotak itu tidak punya hati. Sunan Giri mencondongkan tubuhnya ke depan. Lawanlah teknologi tanpa jiwa itu dengan jiwa yang hidup. Tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW sedalam-dalamnya di hati jamaahmu. Buat mereka menangis karena rindu Nabi. Ketika hati sudah penuh dengan cahaya cinta Nabi, maka kegelapan dari layar kotak itu tidak akan mempan. Cinta adalah tameng terakhir Zaini di akhir zaman. Banyak orang pintar yang murtad atau sesat, tapi orang yang mencintai Nabi, meskipun bodoh, dia akan selamat. Allah tidak akan membakar hati yang di dalamnya ada nama kekasihnya. Sunan Giri kemudian mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya muncul sebuah bola cahaya putih yang berputar. Karena itu Zaini, aku memberimu mandat khusus. Jadikan sekumpul sebagai benteng hati. Jangan jadikan majelismu tempat berdebat politik. Jangan jadikan tempat mencaci maki pemerintah atau kelompok lain. Itu hanya akan menambah bensin pada api fitnah. Jadikan sekumpul zona damai. Zona di mana orang melupakan gadgetnya, melupakan partainya, melupakan egonya, dan hanya ingat satu hal, Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau bisa melakukan itu, maka Borneo akan selamat. Dan jika Borneo selamat, Nusantara masih punya harapan. Abah Guru mengusap air matanya. Hatinya yang tadi ciut, kini kembali kokoh. Beliau menemukan jawaban atas keresahan zaman. Bukan dengan melawan teknologi itu secara frontal mengharamkan total, tapi dengan membangun imunitas batin yang kuat. Inggih, ulun mengerti. Ulun akan menjadikan syalawat sebagai benteng. Ulun akan membuat mereka sibuk mencintai, sampai tidak sempat membenci. Ikrar Abah Guru. Sunan Giri mengangguk puas. Wajah tegasnya perlahan mencair. Cahaya biru tua di ruangan itu perlahan memudar, berganti menjadi cahaya ungu yang mistis dan dalam. Kini giliran sosok yang duduk di sebelah kiri Abah Guru untuk berbicara. Sosok yang sedari tadi memegang tasbih besar dan menggumamkan di zikir yang menggetarkan lantai masjid. Dia adalah Sunan Bonang Makdum Ibrahim, sang guru sufi yang menguasai energi suara dan getaran semesta. Zaini, bisik Sunan Bonang. Suaranya seperti angin malam yang menyusup di antara daun bambu. Saudaraku Giri sudah bicara tentang penyakitnya. Sekarang, mari kita bicara tentang obatnya. Mari kita bicara tentang rahasia suara dan getaran yang bisa menyembuhkan bumi yang sakit. Abah Guru menoleh. Episode ketegangan nubuat zaman edan telah berlalu. Kini saatnya masuk ke dalam dimensi terdalam dari kekuatan di zikir. Setelah gema suara tegas Sunan Giri mereda, suasana di serambi Masjid Agung Demak Ruhani perlahan berubah kembali. Ketegangan yang tadi sempat memuncak laksana badai petir, kini meluruh menjadi ketenangan samudra dalam yang hening. Cahaya biru tua yang menyelimuti ruangan perlahan berganti menjadi warna ungu indigo yang mistis. Warna kedalaman spiritual ser. Di sebelah kiri Abah Guru sekumpul, duduklah Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Sosok wali ini tampak berbeda. Jika Sunan Kalijaga tampil nyentrik dan Sunan Giri tampil gagah perkasa, Sunan Bonang tampil sangat sederhana. Namun, dalam beliau mengenakan jubah coklat tua warna tanah. Sorban yang melilit kepala dengan gaya ulama pesisir, dan di tangannya tergenggam sebuah tasbih besar yang butirannya terbuat dari kayu stigi laut. Mata Sunan Bonang terpejam separuh, seolah sedang mendengarkan musik alam semesta yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Beliau adalah maestro gending, pencipta tembang Tombo Ati, dan sang penakluk aliran Sungai Brantas dengan tongkatnya. Zaini, suara Sunan Bonang terdengar rendah, bergetar, dan ngebas. Suaranya memiliki efek resonansi yang aneh. Setiap kata yang beliau ucapkan terasa menggetarkan tulang dada Abah Guru. Saudaraku Giri sudah bicara tentang penyakit zaman, teknologi yang mematikan hati. Sekarang,
Mari kita bicara tentang obatnya. Obat itu bukan berupa pil atau ramuan. Obat itu bernama suara. Abah guru sekumpul mencondongkan tubuhnya, siap menyerap ilmu hakikat dari sang guru sufi. Suara? Tanya abah guru pelan. Ya, suara, atau lebih tepatnya, getaran, vibrasi. Jawab Sunan Bonang. Beliau membuka matanya perlahan. Bola matanya tampak seperti galaksi yang berputar pelan. Ketahuilah, Zaini, semesta ini diciptakan Allah lewat suara. Lewat sabda kun jadilah. Maka terjadilah ledakan besar Big Bang. Seluruh atom di jagat raya ini, mulai dari bintang di langit sampai sel darah di tubuhmu, semuanya sedang bergetar. Semuanya sedang bernyanyi memuji Tuhan. Sunan Bonang mengangkat jari telunjuknya. Di udara, muncul visualisasi gelombang suara yang indah. Membentuk pola-pola geometri suci cymatics. Manusia modern sering lupa. Mereka mengira dizikir itu hanya komat kamit mulut. Padahal, dizikir adalah teknik menyelaraskan getaran dirimu dengan getaran arsy Allah. Jika frekuensinya pas, maka pintu langit akan terbuka. Sang Sunan menatap leher abah guru. Allah memberimu anugerah besar, Zaini. Pita suaramu. Suaramu itu bukan sembarang suara. Itu adalah seruling yang ditiup oleh para malaikat. Aku mengamati saat engkau memimpin maulid di sekumpul. Saat engkau melantunkan ya Rasulullah, Salamun alaik. Suaramu memiliki frekuensi khusus yang mampu memecahkan kerak-kerak dosa di hati pendengarmu. Sunan Bonang tersenyum tipis. Itulah sebabnya mereka menangis. Bukan karena sedih, tapi karena jiwa mereka retak oleh getaran suaramu. Sehingga cahaya hidayah bisa masuk ke celah-celah retakan itu. Tapi ingat, lanjut Sunan Bonang dengan nada peringatan yang halus. Jangan pernah merasa suara itu milikmu. Jika sedetik saja terbesit rasa sombong di hatimu, merasa suaramu paling merdu, maka Allah akan mencabut ruh dari suaramu itu. Engkau hanya akan jadi penyanyi panggung, bukan pemimpin ruhani. Abah guru merunduk, memegang dadanya. Astagfirullah. Lindungi hamba dari ujub, ya Allah. Hamba hanyalah corong karatan yang engkau pinjamkan suara. Sunan Bonang kemudian menggerakkan tasbihnya. Butiran tasbih itu beradu, menghasilkan bunyi cek, cek, cek yang ritmis. Zaini, tentang kitab yang kau baca, Simtuduror, Maulid Habsyi. Tahukah kau kenapa kitab itu begitu dahsyat energinya? Abah guru menggeleng pelan. Hamba membacanya karena cinta kepada pengarangnya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hamba belum sampai pada surah Hasyiah di baliknya. Simtuduror itu artinya untayan mutiara. Jelas Sunan Bonang. Susunan syairnya bukan puisi biasa. Habib Ali menyusunnya dengan kode-kode cahaya. Setiap baitnya adalah kunci pembuka pintu langit. Di sekumpul, engkau membacanya bersama ratusan ribu orang. Suara rebana yang dipukul serentak. Duk, tak, du, tak. Itu menciptakan detak jantung raksasa. Detak jantung itu mengirimkan sinyal ke langit, memohon rahmat turun. Sunan Bonang berdiri perlahan. Beliau berjalan mendekati tepi serambi masjid ruhani itu, memandang ke bawah, ke arah peta Indonesia yang masih terhampar dalam wujud hologram asap. Lihatlah bumi ini, Zaini, bumi ini tua dan lelah. Tanah Jawa dan tanah Borneo sedang sakit. Mereka menanggung beban dosa zina, pembunuhan, korupsi, dan keserakahan manusia yang mengeruk perut bumi tanpa ampun. Bumi yang sakit ini butuh pendingin. Jika tidak didinginkan, dia akan demam. Demam bumi itu berupa gempa, gunung meletus, dan banjir bandang. Sunan Bonang menoleh kembali ke arah abah guru. Tugasmu dan tugas majelismu adalah menjadi pendingin bumi, cooling system. Setiap kali engkau berdiri mahalul qiyam, ya Nabi salam alaik, bayangkanlah engkau sedang menarik air hujan rahmat dari telaga Al-Kautsar. Siramkan air itu ke seluruh Nusantara lewat niatmu. Suara gemuruh di zikir di sekumpul itu berfungsi menstabilkan lempeng bumi yang bergeser. Getaran hu, hu dari dadamu dan dada jamaahmu itu meredam amarah alam. Abah guru tertegun. Beliau baru menyadari dimensi ekologis dari dizikir yang beliau pimpin. Selama ini beliau hanya berpikir untuk keselamatan manusia. Ternyata dizikir berjamaah juga berfungsi menjaga keseimbangan alam semesta, ekosufisme. Jadi, Kanjeng Sunan,
Tanya Abah Guru. Apakah itu sebabnya setiap kali haul atau acara besar, hujan seringkali ditahan atau dipindahkan? Sunan Bonang mengangguk. Alam tunduk pada orang yang tunduk pada Allah. Awan dan angin adalah tentara Tuhan. Jika frekuensi zikirmu kuat, awan pun segan untuk mengganggu. Mereka akan menyingkir memberi payung teduh, bukan menurunkan badai. Teruslah menabuh rebanamu, Zaini. Teruslah bersuara. Jangan diam. Jika sekumpul diam, jika dizikir berhenti, maka penyeimbang di timur akan hilang. Dan saat itu terjadi, Nusantara akan miring. Tiba-tiba, dari arah tasbih Sunan Bonang, keluar cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang berwarna ungu. Cahaya itu terbang mengelilingi kepala Abah Guru, lalu masuk meresap ke dalam tenggorokan beliau. Abah Guru merasakan sensasi hangat dan gatal di pita suaranya, seolah sedang dibersihkan dan dilapisi emas cair. Aku menitipkan sedikit rasa dari gending-gendingku di tenggorokanmu, bisik Sunan Bonang, agar suaramu semakin memikat hati yang keras dan semakin menyejukkan hati yang panas. Jadilah Bonang yang dipukul di tengah hutan belantara Borneo. Suaranya terdengar sampai ke langit. Abah Guru menangis. Dalam diam, beliau merasakan madat bantuan energi yang luar biasa deras mengalir. Amanah ini semakin berat, namun bekal yang diberikan juga semakin lengkap. Setelah Sunan Bonang kembali duduk dan menutup matanya kembali ke dalam ekstase zikirnya, suasana majelis perlahan bergeser lagi. Kali ini, dua sosok yang duduk berdampingan mulai bergerak. Mereka adalah Sunan Kudus Jafar Shodik dan Sunan Derajat Raden Kasim. Dua sosok ini mewakili aspek yang sangat bumi, sangat manusiawi, dan sangat sosial. Jika Sunan Giri bicara masa depan, dan Sunan Bonang bicara energi suara, maka kedua sunan ini akan bicara tentang perut lapar, tetangga yang miskin, dan bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Sunan Derajat, yang dikenal dengan filosofi catur, pirulangnya 4 ajaran, menatap Abah Guru dengan tatapan welas asih seorang dermawan. Zaini, sapa Sunan Derajat lembut. Zikirmu sudah tembus langit, suaramu sudah membelah bumi. Tapi ingat, jangan sampai suaramu itu melupakan suara rintihan tetangga yang kelaparan. Abah Guru tersentak. Dialog selanjutnya akan membahas sisi kemanusiaan yang menjadi pondasi kokoh majelis sekumpul, kedermawanan dan fikih sosial. Cahaya ungu mistis yang dibawa oleh Sunan Bonang perlahan memudar, berganti dengan cahaya kuning keemasan yang hangat. Cahaya ini terasa akrab, seperti sinar matahari sore yang menimpa hamparan sawah yang siap panen. Cahaya yang membawa nuansa kemakmuran, kepedulian, dan kasih sayang sesama makhluk. Di hadapan Abah Guru sekumpul, sosok Sunan Derajat Raden Kasim tersenyum. Beliau duduk dengan posisi yang sangat santai, namun tetap beradab. Wajahnya bersih, teduh, dan memancarkan aura kebapakan yang sangat kuat. Di zaman Wali Songo, beliau dikenal sebagai wali sosial, sosok yang paling peduli pada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Zaini, sapa Sunan Derajat dengan suara yang empuk dan menenangkan. Telingaku sudah mendengar gemuruh zikirmu yang membelah langit. Mataku sudah melihat ribuan jamaahmu yang menangis rindu. Tapi Sunan Derajat memberi jeda. Matanya menatap tajam namun lembut ke arah Abah Guru. Tapi, apakah tanganmu sudah cukup panjang untuk menjangkau perut-perut yang lapar di sekitarmu? Apakah suaramu yang merdu itu mampu meredam suara keroncongan perut tetanggamu? Abah Guru sekumpul terdiam. Pertanyaan ini menukik langsung ke jantung persoalan sosial. Ingatlah wasiatku Zaini, wasiat yang kusebut catur piwulang 4 pengajaran. Jangan sampai engkau jadi wali yang asyik mabuk kepayang dengan Tuhan di atas sajadah, tapi lupa pada hamba Tuhan yang merangkak di tanah. Sunan Derajat mengangkat 4 jarinya, dan di udara tercipta tulisan cahaya Jawa kuno yang kemudian diterjemahkan ke dalam pemahaman batin. Abah Guru, wenehono teken marang wong kang wuto, berilah tongkat kepada orang yang buta. Wenehono mangan marang wong kang luwe, berilah makan kepada orang yang lapar. Wenehono busono marang wong kang wudo, berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Wenehono ngiyup marang wong kang kudanang, berilah tempat berteduh
kepada orang yang kehujanan. Ini, lanjut Sunan Derajat. Kelak, majelismu akan didatangi jutaan manusia. Mereka datang bukan hanya haus ilmu, tapi banyak yang datang dengan perut lapar, dengan baju lusuh, dengan hati yang kehujanan masalah dunia. Jangan biarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Jadikan sekumpul itu lumbung padi. Jadikan dapurmu selalu mengepulkan asap. Masaklah nasi yang banyak. Sembelihlah sapi dan kambing. Beri makan mereka. Abah Guru mengangguk takzim. Di dunia nyata, beliau memang dikenal sangat pemurah. Namun nasihat ini semakin mengukuhkan tekadnya. Inggih, Kanjeng Sunan. Ulun berjanji, harta yang ulun miliki bukan milik ulun. Itu titipan umat. Ulun akan habiskan untuk menjamu tamu-tamu Rasulullah yang datang ke sekumpul. Sunan Derajat tersenyum lebar. Bagus. Ketahuilah Zaini, sesuap nasi yang masuk ke perut orang lapar dengan ikhlas, itu lebih terang cahayanya daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang dilakukan dengan hati yang ujub. Aku melihat di masa depan, Sunan Derajat menerawang ke arah cermin asap di tengah majelis. Aku melihat Martapura menjadi kota yang aneh. Kota di mana warung-warung makan tidak mau dibayar. Saat haulmu tiba, jutaan bungkus nasi dibagikan gratis. Orang berebut memberi, bukan berebut menerima. Itulah karomah sosialmu, Zaini. Itu adalah warisan dari ajaranku yang kau hidupkan kembali. Teruskanlah. Kunci surga itu ada pada kedermawanan. Setelah nasihat lembut tentang perut dan sandang pangan itu meresap, suasana majelis sedikit berubah menjadi lebih formal dan tajam. Sosok di sebelah Sunan Derajat, Sunan Kudus, Jafar Sodik, membetulkan letak serbannya. Berbeda dengan Sunan Derajat yang beraura sosial lembut, Sunan Kudus memiliki aura intelektual tegas. Beliau adalah waliul ilmi, sang fakih ahli hukum Islam, panglima perang, sekaligus arsitek toleransi yang jenius. Saini. Suara Sunan Kudus terdengar jernih dan tegas, memotong udara seperti pedang Damaskus. Urusan perut sudah selesai. Sekarang urusan kepala dan hati. Engkau hidup di Kalimantan. Di sana bukan hanya ada orang Banjar, ada orang Dayak, ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Cina. Agamanya pun beragam. Ada Islam, ada Kristen, ada Kaharingan, ada Konghucu. Sunan Kudus menatap mata Abah Guru lekat-lekat. Bagaimana engkau akan bersikap kepada mereka yang berbeda keyakinan denganmu? Apakah engkau akan mengkafir-kafirkan mereka di mimbar? Apakah engkau akan menyuruh santrimu membenci mereka? Abah Guru menggeleng cepat. Emboten tidak, Kanjeng Sunan. Guru-guru hamba mengajarkan cinta kasih. Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Tepat, potong Sunan Kudus. Belajarlah dari strategiku di kota Kudus. Lihatlah menara masjidku. Bentuknya seperti candi Hindu, bukan? Itu bukan karena aku mencampur adukkan akidah. Itu adalah basa-basi budaya Tepo Sliro. Dulu, cerita Sunan Kudus, orang Hindu di Kudus sangat memuliakan sapi. Jika aku menyembelih sapi di depan mereka, mereka akan tersinggung dan lari dari Islam. Maka, aku haramkan makruhkan pengikutku di Kudus menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan kepada tetangga Hindu kita. Gantinya, kita sembelih kerbau. Hasilnya, hati mereka luluh. Mereka merasa dihargai. Tanpa perang, tanpa pedang, mereka berbondong-bondong masuk Islam karena melihat indahnya akhlak Islam. Sunan Kudus menunjuk dada Abah Guru. Terapkan ilmu ini di Borneo, Zaini. Jangan jadi ulama yang sumbu pendek. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit fatwa sesat. Jika ada tetanggamu yang Nasrani sakit, jenguklah. Jika ada orang Tionghoa butuh bantuan, bantulah. Tunjukkan bahwa Islam itu tinggi, dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Al-Islam, yalu wala yula alai. Tapi tunjukkan dengan akhlak, bukan dengan teriakan. Jadilah seperti air. Sunan Kudus mengulangi metafora favoritnya. Air itu suci dan mensucikan. Ia masuk ke dalam gelas kristal, ia tetap air. Ia masuk ke dalam kendi tanah liat, ia tetap air. Ia tidak berubah warna karena wadahnya, tapi ia memberikan kehidupan bagi siapa saja yang meminumnya. Abah Guru merenung dalam-dalam. Beliau teringat kondisi sosial politik Indonesia yang sering memanas karena isu sara suku,
agama, ras, antar golongan. Nasihat Sunan Kudus ini adalah vaksin anti perpecahan. Inggih, Kanjeng Sunan, ulun akan memegang teguh prinsip tasamuh toleransi ini. Ulun ingin sekumpul menjadi tenda besar yang meneduhkan siapa saja, tanpa bertanya dari mana asalnya dan apa warna kulitnya. Sunan Kudus mengangguk puas. Ingat Zaini, toleransi itu bukan membenarkan akidah mereka. Akidahmu harus sekeras baja. La ilaha illallah. Mu tidak boleh tawar-menawar. Tapi muamalahmu, pergaulan sosial, harus selembut sutra. Keraslah pada prinsip, tapi lembutlah pada cara. Itulah jalan Wali Songo. Tiba-tiba, meja di tengah majelis bergetar pelan. Di atas meja itu, muncul dua simbol baru. Sebuah keris dan sebuah padi. Ini adalah pertanda bahwa dialog akan beralih ke level yang lebih tinggi lagi, level kenegaraan dan ekonomi. Bagaimana seorang ulama harus bersikap terhadap politik kekuasaan, dan bagaimana membangun kemandirian ekonomi umat. Dua sosok besar yang duduk berdampingan di seberang sana, mulai memancarkan cahayanya. Yang satu adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, satu-satunya Wali Songo yang bergelar Sultan Raja. Yang satu lagi adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, sang perintis, sang ahli tata kelola pertanian dan perdagangan. Sunan Gunung Jati, dengan pakaian kebesaran Kesultanan Cirebon yang megah, menatap Abah Guru dengan pandangan seorang negarawan ulung. Zaini. Suara Sunan Gunung Jati terdengar berwibawa, seperti titah raja. Kita sudah bicara soal hati, soal perut, dan soal tetangga. Sekarang, kita harus bicara soal istana, soal raja-raja dunia yang akan datang mencium tanganmu. Abah Guru menelan ludah. Ini adalah ujian terberat bagi seorang ulama yang memiliki jutaan pengikut. Godaan kekuasaan. Apakah kau siap menghadapi rayuan tahta tanpa tergelincir? Wahai Zaini, dialog tentang politik tingkat tinggi siasah aliyah dan kemandirian ekonomi iktisyadiyah akan segera dimulai. Atmosfer di serambi Masjid Agung Demak Ruhani kembali bergeser. Setelah kelembutan sosial Sunan Derajat dan ketajaman toleransi Sunan Kudus meresap ke dalam sukma Abah Guru sekumpul, kini udara terasa memadat dan berwibawa. Cahaya di sekeliling majelis berubah menjadi warna merah merun yang agung, bercampur dengan kilauan emas murni. Ini adalah warna kekuasaan Sultan dan kemakmuran Gani. Dua sosok besar yang duduk di sisi utara lingkaran majelis mulai memancarkan haibahnya. Mereka adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Sunan Gunung Jati, satu-satunya anggota Wali Songo yang menyandang gelar Sultan secara de jure Raja Cirebon, menatap Abah Guru dengan sorot mata seorang negarawan ulung. Beliau mengenakan jubah kebesaran keraton yang megah, lengkap dengan keris pusaka yang terselip di pinggang, simbol otoritas duniawi yang tunduk pada hukum uhrawi. Zaini. Suara Sunan Gunung Jati terdengar berat dan bergema, layaknya titah seorang raja di balairung istana. Kita sudah bicara tentang rakyat jelata. Sekarang, angkat kepalamu, lihatlah ke atas. Lihatlah mereka yang duduk di kursi singgasana. Abah Guru mengangkat wajahnya. Di tengah lingkaran majelis, asap dukan membentuk visualisasi istana negara, gedung-gedung pemerintahan, dan sosok-sosok pejabat yang silih berganti naik turun panggung kekuasaan. Dunia ini panggung sandiwara, Zaini, dan kekuasaan adalah candu yang paling memabukkan. Lebih memabukkan daripada tuak, lebih memabukkan daripada wanita. Sunan Gunung Jati mencondongkan tubuhnya. Kelak, karismamu akan bersinar terang, laksana matahari di siang bolong. Cahayamu tidak hanya menarik laron-laron kecil rakyat biasa, tapi juga akan menarik burung-burung Garuda, para penguasa, presiden, menteri, jenderal, gubernur. Mereka semua akan datang mengetuk pintu pagarmu di sekumpul. Mereka akan datang dengan membawa emas, membawa janji, dan membawa kepentingan. Sunan Gunung Jati menatap tajam. Pertanyaannya, wahai Zaini, di manakah engkau akan menempatkan dirimu saat mereka datang? Abah Guru terdiam sejenak, lalu menjawab dengan takzim, hamba akan menyambut mereka sebagai tamu Rasulullah, sama seperti hamba menyambut orang biasa. Namun hati hamba tidak akan condong pada kekuasaan mereka. Bagus, seru Sunan Gunung Jati. Pegang teguh prinsip ini. Jadilah raja tanpa mahkota pandita ratu.
Ulama dan umara penguasa itu ibarat saudara kembar. Tapi ingat adabnya. Jika ulama mendatangi umara, itu seburuk-buruknya ulama. Jika umara mendatangi ulama, itu sebaik-baiknya umara. Jangan pernah engkau mengemis pada negara. Jangan pernah engkau mengajukan proposal bantuan untuk majelismu. Sekali engkau menengadahkan tangan pada penguasa, maka lehermu sudah terikat rantai emas mereka. Mulutmu akan terkunci, tidak bisa lagi menyuarakan kebenaran. Sunan Gunung Jati berdiri, mencabut kerisnya setengah hanya untuk menunjukkan pamornya yang bercahaya. Jaga harga diri Izahulama, Zaini. Biarkan mereka yang butuh padamu, bukan engkau yang butuh pada mereka. Jika mereka datang minta doa, doakan agar mereka adil. Jika mereka minta dukungan politik, katakan, dukunganku hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Jadilah paku bumi yang menancap kuat. Biarkan angin politik bertiup ke kiri atau ke kanan, engkau tetap tegak lurus ke langit. Jangan jadi ulama plat merah yang fatwanya bisa dibeli, dan jangan jadi oposisi buta yang kerjanya hanya mencaci. Berdirilah di tengah, mengayomi semua, tapi tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Nasihat ini menusuk dalam ke hati Abah Guru. Beliau sadar, godaan terbesar ulama besar adalah ketika dunia datang bersimpuh di kakinya. Dan Sunan Gunung Jati baru saja memberikan kunci siasah politik tingkat tinggi, independensi mutlak. Setelah Sunan Gunung Jati kembali menyarungkan kerisnya, suasana majelis menjadi lebih hangat dan membumi. Kini giliran sosok yang paling sepuh, sang perintis, sang ayah bagi para wali songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Beliau tampil sangat bersahaja, seperti seorang pedagang Gujarat yang kaya pengalaman. Wajahnya teduh, janggutnya putih lebat, dan senyumnya menyiratkan kedamaian seorang yang telah selesai dengan urusan dunia. Di tangannya, beliau memegang sebuah timbangan emas kecil dan sebutir biji gandum. Anakku, Zaini. Suara Syekh Maulana terdengar lembut, seperti kakek yang menasihati cucunya di beranda rumah. Cucu-cucuku tadi sudah bicara banyak hal, tapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh para ahli agama. Apa itu wahai Datuk? Tanya Abah Guru. Uang, harta, kemandirian ekonomi, jawab Syekh Maulana lugas. Abah Guru sedikit terkejut. Jarang sekali pembicaraan tingkat tinggi para wali menyentuh hal yang dianggap duniawi ini. Jangan kaget, senyum Syekh Maulana. Banyak orang mengira tasawuf itu artinya miskin. Mengira sufi itu harus bajunya compang-camping dan makan dari belas kasihan orang. Itu salah besar. Syekh Maulana meletakkan biji gandum di satu sisi timbangan, dan emas di sisi lainnya. Lihatlah aku datang ke Jawa bukan hanya membawa Al-Quran. Aku datang sebagai pedagang rempah yang sukses. Aku mengajarkan orang Jawa cara bercocok tanam yang unggul. Aku membangun irigasi. Zaini, ketahuilah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana engkau bisa memberi makan ribuan jamaahmu, seperti pesan Sunan Derajat tadi? Jika kantongmu kosong, bagaimana engkau bisa menjaga harga dirimu di hadapan penguasa, seperti pesan Sunan Gunung Jati tadi? Jika perutmu masih bergantung pada sumbangan mereka? Syekh Maulana menatap mata Abah Guru dalam-dalam. Seorang mursyid harus kaya raya, tapi kekayaannya ditaruh di tangan, bukan di hati. Kau harus punya usaha sendiri, Zaini. Berniagalah, berdaganglah. Jadikan pasarmu sebagai sajadahmu. Jadikan keuntungan dagangmu sebagai bensin untuk mesin dakwahmu. Abah Guru teringat masa mudanya. Beliau memang seorang pedagang intan dan permata. Beliau tidak pernah mengandalkan amplop dari ceramah. Inggih, Datuk, ulun memang berdagang intan, jawab Abah Guru pelan. Lanjutkan itu, tegas Syekh Maulana. Perbesar usahamu. Jadilah konglomerat yang soleh. Tunjukkan pada umat bahwa Islam itu kuat, Islam itu kaya. Jangan biarkan ekonomi umat dikuasai oleh orang-orang yang tamak. Jika engkau kaya, Zaini, engkau bisa membangun pesantren tanpa minta sumbangan di pinggir jalan. Engkau bisa menyekolahkan anak yatim. Engkau bisa naik haji berkali-kali membawa murid-muridmu. Jadilah seperti Sayyidina Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Harta mereka melimpah ruah, tapi tidak sedikit pun masuk ke dalam hati. Harta itu hanya alat, bukan tujuan. Syekh Maulana kemudian memberikan sebuah ijazah visual. Beliau memperlihatkan sebuah pohon besar yang akarnya menghunjam ke bumi syariat,
atau ekonomi dan dahan-dahannya menjulang ke langit, hakikat atau spiritual, ini adalah pohon dakwah yang sehat. Akarnya minum air dari tanah usaha sendiri atau kasab. Daunnya menyerap cahaya matahari ilmu laduni. Jika akarnya lemah, ekonomi lemah, pohon itu akan mudah tumbang diterjang angin fitnah. Abah guru sekumpul merasakan semangat baru. Pandangan bahwa dunia adalah racun diluruskan malam ini. Dunia adalah racun jika dimakan, tapi dunia adalah obat jika dijadikan tunggangan menuju akhirat. Mandiri, Zaini. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Jangan jadi beban orang lain. Itulah ciri waliullah sejati. Zahid di hati, saudagar di aksi. Pungkas Syekh Maulana. Dialog malam itu terasa sangat padat. Dua pilar peradaban telah diserahkan. Politik bermartabat dan ekonomi berdaulat. Dengan dua senjata ini, majelis sekumpul di masa depan tidak akan bisa didikte oleh siapapun. Ia akan menjadi negara dalam negara. Sebuah oase spiritual yang mandiri secara finansial dan merdeka secara politik. Namun, di tengah gelora semangat itu, masih ada satu sosok wali yang belum bicara. Sosok yang duduk menyendiri di sudut yang agak gelap, seolah sengaja menjauh dari keramaian majelis. Dia adalah Sunan Muria Raden Umar Said. Wajahnya tertutup separuh oleh sorban. Beliau adalah wali yang memilih tinggal di puncak gunung yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun tetap mengayomi rakyat kecil. Beliau menatap Abah Guru dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan seorang pertapa. Zaini. Suara Sunan Muria terdengar lirih, seperti bisikan angin di puncak gunung. Saudara-saudaraku sudah memberimu banyak senjata. Senjata popularitas, senjata harta, senjata pengaruh. Tapi tahukah engkau, semua senjata itu bisa membunuhmu jika engkau tidak memiliki perisai yang satu ini. Perisai apa itu? Kanjeng Sunan, perisai kesunyian uzlah. Abah Guru tersentak. Di tengah popularitas yang akan meledak nanti, bagaimana mungkin beliau bisa sunyi? Sunan Muria perlahan membuka sorbannya. Wajahnya pucat, namun bercahaya sangat terang. Mari kita bicara tentang bahaya terbesar bagi seorang kekasih Allah terkenal. Dialog tentang manajemen hati di tengah sorotan jutaan mata akan segera dimulai. Setelah gemerlap pembicaraan tentang politik kekuasaan bersama Sunan Gunung Jati dan kemandirian ekonomi bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, suasana di serambi Masjid Agung Demak Ruhani perlahan meredup. Cahaya merah marun dan kilau emas yang tadi mendominasi, kini tersapu oleh angin dingin yang berhembus dari arah pegunungan utara. Suhu udara turun drastis. Bukan dingin yang membekukan, melainkan dingin yang menyenyapkan. Suara-suara di zikir alam semesta yang tadinya terdengar riuh rendah, kini seolah masuk ke mode hening. Di sudut yang paling temaram, terpisah sedikit dari lingkaran utama para wali, duduklah Sunan Muria Raden Umar Said. Sosok ini adalah satu-satunya wali Songo yang memilih tinggal di puncak gunung yang sunyi Gunung Muria, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan Demak, namun tetap dekat di hati rakyat jelata. Beliau mengenakan jubah sederhana berwarna abu-abu kabut. Kepalanya tertutup rapat oleh sorban yang ujungnya menutupi sebagian wajahnya, menyisakan sepasang mata yang bening, laksana telaga di puncak gunung. Sunan Muria tidak segera bicara. Beliau membiarkan keheningan itu merambat, menyelimuti hati Abah Guru sekumpul yang masih bergemuruh oleh semangat perjuangan politik dan ekonomi tadi. Perlahan, Sunan Muria mengangkat wajahnya. Tatapannya menembus langsung ke relung jiwa Abah Guru yang paling dalam. Zaini. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin di sela-sela daun pinus. Namun anehnya, suara pelan itu terdengar lebih keras di telinga batin daripada teriakan. Saudara-saudaraku sudah memberimu banyak mainan. Mereka memberimu panggung, memberimu pengaruh, memberimu harta, memberimu strategi. Sunan Muria menghela napas panjang. Tapi tahukah engkau, semua itu adalah pisau bermata dua. Jika engkau tidak hati-hati memegangnya, pisau itu akan menggorok leher keikhlasanmu sendiri. Abah Guru sekumpul menunduk. Beliau merasakan getaran khauf, rasa takut kepada Allah yang luar biasa, memancar dari sosok Sunan Muria. Kemarilah, mendekatlah padaku, pinta Sunan Muria. Abah Guru menggeser duduknya, mendekat. Sunan Muria kemudian menyibakkan sedikit jubahnya,
memperlihatkan dadanya yang bercahaya redup, namun stabil. Zaini, aku melihat takdirmu. Kelak, namamu akan disebut-sebut oleh jutaan lidah. Fotonya akan dipajang di dinding-dinding rumah, di toko-toko, di kaca mobil. Orang akan berebut mencium tanganmu. Orang akan rela berdesak-desakan hanya untuk melihat ujung sorbanmu. Itulah ujian terberat bagi seorang salik pejalan ruhani. Bukan kemiskinan, bukan cacian, tapi popularitas syuhrah. Sunan Muria menatap tajam. Saat jutaan orang memujimu, di manakah engkau akan menyembunyikan hatimu agar tidak merasa besar? Saat lautan manusia mengeluhkan namamu, bagaimana engkau menjaga agar akumu tidak ikut membengkak? Pertanyaan itu menohok. Abah Guru tahu persis betapa halusnya tipu daya setan dalam hal ini. Ria pamer dan sumah ingin didengar adalah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Sangat sulit dideteksi. Ajari hamba, wahai Guru. Suara Abah Guru bergetar. Bagaimana hamba bisa selamat dari racun pujian itu? Haruskah hamba lari ke hutan? Haruskah hamba bersembunyi di gua seperti panjenengan di Gunung Muria? Sunan Muria menggeleng pelan. Tidak, Zaini. Zamanmu berbeda dengan zamanku. Umatmu butuh sosok yang terlihat. Jika engkau lari ke hutan, siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan mengenalkan mereka pada Rasulullah? Engkau harus tetap di sana. Di tengah keramaian itu, di tengah lampu sorot itu. Tapi, Sunan Muria mengangkat telunjuknya, menyentuh dada kiri Abah Guru, tepat di jantungnya. Tapi hatimu harus tetap di puncak gunung. Hatimu harus tetap sunyi, sening, sepi, sendiri bersama Allah. Inilah yang disebut khalwat fi daril katsrah. Menyepi di tengah keramaian. Jasadmu boleh bergaul dengan pasar, tanganmu boleh menghitung uang, mulutmu boleh bicara dengan pejabat. Tapi hatimu, tempatkan ia di sebuah kamar rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain kekasihmu Allah. Sunan Muria kemudian membuat gerakan melingkar di udara. Muncul visualisasi bunga teratai di atas kolam lumpur. Lihat, bunga teratai ini, akarnya di lumpur dunia, batangnya di air ilmu, tapi bunganya mekar bersih di udara marifat. Ia tidak kotor oleh lumpur, dan ia tidak basah oleh air. Ia ada di situ, tapi ia berbeda. Jadilah seperti itu, Zaini. Jadilah asing guraba. Biarkan orang melihatmu tertawa, tapi batinmu menangis rindu pada Allah. Biarkan orang melihatmu duduk bersama mereka, tapi ruhmu sedang bersujud di arsy. Sunan Muria kemudian memberikan sebuah nasihat teknis yang sangat penting untuk menjaga kewarasan spiritual seorang tokoh besar. Sembunyikan keramatmu, Zaini. Sembunyikan kelebihanmu. Jangan kau jual murah karomahmu untuk membuat orang takjub. Jika Allah menampakkan karomah di tanganmu, segera istighfar. Katakan pada dirimu, ini bukan aku, ini titipan. Jangan biarkan orang memujamu karena kesaktian. Buatlah mereka memujamu karena engkau pelayan Rasulullah. Ingatlah filosofiku. Tapang ring, bertapalah di tengah keramaian. Puncaknya uzlah bukan saat kau sendirian di gua, tapi saat kau merasa sendirian di tengah jutaan manusia. Abah Guru merenung dalam-dalam. Konsep ini sangat berat, menjaga hati agar tetap 0 di saat dunia menilainya. 100 adalah perjuangan detik demi detik. Inggih, Kanjeng Sunan, ulun mengerti. Ulun akan berusaha menjadi gelas kosong. Biarlah air rahmat Allah yang mengisinya. Jika orang memuji gelasnya, ulun akan ingatkan bahwa yang berharga adalah airnya, bukan gelasnya. Sunan Muria tersenyum tipis, senyum yang sangat langka. Beliau merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah cermin retak. Bawalah ini dalam ingatanmu. Cermin retak ini akan mengingatkanmu bahwa dirimu tidak sempurna. Setiap kali ada orang yang memujimu setinggi langit, lihatlah cermin retak ini di batinmu. Ingatlah dosa-dosamu yang ditutupi Allah. Jika Allah membuka aibmu sedikit saja, niscaya orang yang mencium tanganmu itu akan lari menjijikkan. Pujian manusia itu racun manis. Zaini, caci maki manusia itu jamu pahit. Seringkali jamu pahit lebih menyehatkan daripada racun manis. Maka,
Anggaplah pujian dan cacian itu sama saja, sama-sama suara makhluk yang tidak punya kuasa apa-apa. Abah Guru menerima cermin, retak imajiner itu dengan kedua tangan gemetar. Beliau meletakkannya di dalam saku baju rohaninya, tepat di dada sebelah kiri. Terima kasih Guru, ini adalah bekal paling berharga. Bekal untuk tetap waras di tengah gila hormatnya dunia. Setelah wejangan tentang uzlah batin itu selesai, Sunan Muria kembali menarik diri ke dalam bayang-bayang. Beliau kembali menjadi penonton yang diam, menjaga keseimbangan energi majelis dengan doa-doa sunyinya. Kini, 9 wali songo telah memberikan bekalnya masing-masing. Sunan Ampel, adab dan kepemimpinan. Sunan Kalijaga, budaya dan seni rebana. Sunan Bonang, energi di zikir dan suara. Sunan Giri, ketegasan hukum dan nubuat akhir zaman. Sunan Derajat, kepedulian sosial perut lapar. Sunan Kudus, toleransi dan strategi dakwah. Sunan Gunung Jati, politik dan independensi. Ulama, Maulana Malik Ibrahim, ekonomi dan kemandirian. Sunan Muria, manajemen hati, uzlah dan bahaya popularitas. Semua bekal sudah lengkap. Kepingan puzzle strategi dakwah untuk Nusantara masa depan sudah tersusun rapi. Tiba-tiba, lantai Masjid Agung Demak Ruhani bergetar hebat. Langit-langit masjid terbuka lebar, memperlihatkan pilar cahaya raksasa yang turun lurus dari Sidratul Muntaha. Di tengah lingkaran majelis, Sunan Ampel Raden Rahmat bangkit berdiri. Wajah beliau bersinar sangat terang, menyilaukan mata. Beliau memegang sebuah tongkat komando yang terbuat dari cahaya hijau zamrud. Ini adalah saatnya, saat penyerahan mandat agung, saat estafet kepemimpinan spiritual penjaga Nusantara akan diserah terimakan secara simbolis. Zaini, anakku. Suara Sunan Ampel menggelegar memenuhi seluruh dimensi malakut. Waktunya telah tiba. Semua bekal sudah kau terima. Sekarang, siapkan punggungmu. Amanah berat ini akan segera diletakkan. Abah Guru sekumpul bersujud di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Beliau merasa sangat kerdil di hadapan momen sakral ini. Apakah beliau sanggup menanggung beban paku bumi yang selama berabad-abad dipikul oleh 9 raksasa ini? Bangunlah, wahai cahaya Borneo. Jangan bersujud pada kami. Bersujudlah hanya pada Robmu nanti. Sekarang, berdiri tegaklah. Nusantara butuh punggung yang kuat. Abah Guru perlahan bangkit berdiri. Lututnya goyah, tapi tekad di matanya menyala membara. Prosesi penyerahan mandat paku bumi akan segera dimulai. Langit-langit Masjid Agung Demak Ruhani yang semula menaungi majelis mulia itu, kini perlahan sirna, bukan runtuh, melainkan menipis dan menghilang, menyisakan pemandangan angkasa raya dimensi malakut yang tanpa batas. Di atas sana, gugusan bintang-bintang di zikir berputar mengelilingi poros ars, menciptakan suara dengungan lebah raksasa yang menggetarkan setiap atom di alam semesta. 9 sosok wali sono kini berdiri melingkar. Mereka tidak lagi duduk. Wajah-wajah mereka yang tadinya memancarkan karakter berbeda-beda, ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang jenaka, kini menyatu dalam satu ekspresi yang sama. Kekhusyukan total. Di tengah lingkaran itu, Abah Guru sekumpul berdiri. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena tekanan energi spiritual yang memadat di sekelilingnya. Beliau merasa seperti sebatang rumput kecil yang berdiri di tengah badai topan cahaya. Sunan Ampel Raden Rahmat, selaku sesepuh dan pemimpin majelis kutub, melangkah maju satu depa. Jubah putihnya berkibar-kibar, meski tak ada angin, seolah digerakkan oleh gelombang aura tubuhnya sendiri. Di tangan kanannya, beliau memegang sebuah tongkat komando yang terbuat dari kayu kokoh kayu bahteranu, yang ujungnya memancarkan sinar hijau zamrud. Zaini, suara Sunan Ampel tidak lagi terdengar lewat telinga, melainkan langsung menghantam dinding jantung Abah Guru. Suara itu berat, purba, dan mengandung otoritas langit. Malam ini, langit menjadi saksi. Bumi menjadi saksi, malaikat hafadzah menjadi saksi, bahwa estafet penjagaan Nusantara akan kami bagi denganmu. Sunan Ampel mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Selama 500 tahun, kami, Wali Songo, telah menancapkan paku-paku spiritual di tanah Jawa untuk menahan guncangan zaman. Kami menahan murka alam,
kami menahan fitnah darah, kami menahan runtuhnya moral. Namun, zaman bergerak ke timur. Matahari terbit dari timur. Cahaya Islam di akhir zaman akan bersinar terang dari bumi Borneo. Jawa sudah terlalu tua dan lelah menanggung beban dosa yang menumpuk di atas punggungnya. Sunan Ampel menatap tajam ke mata Abah Guru. Jawa butuh sandaran. Jawa butuh saudara muda yang kuat. Dan engkau Zaini, beserta Zuriah, dan murid-muridmu di sekumpul adalah sandaran itu. Abah Guru sekumpul menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi janggut. Beliau tahu konsekuensi dari kalimat itu. Menjadi paku bumi Autad bukanlah gelar kehormatan untuk gagah-gagahan. Itu adalah gelar penderitaan. Menjadi paku bumi berarti siap diinjak bumi, siap menanggung sakitnya beban dosa jutaan umat agar azab tidak turun. Siap tidak tidur malam demi mendoakan orang-orang yang sedang bermaksiat. Siap menjadi tumbal kasih sayang. Ampun, Kanjeng Sunan, Ishak Abah Guru. Punggung hamba rapuh. Dosa, hamba banyak. Bagaimana hamba kuat memikul beban seberat Borneo dan Jawa sekaligus? Sunan Giri Raden Paku yang berdiri di sisi kanan, menyahut dengan suara tegas. Engkau tidak sendiri, Zaini. Lihat sekelilingmu. Sunan Giri menghentakkan kakinya. Seketika itu, dari lantai cahaya, muncul bayangan jutaan manusia. Jutaan murid Abah Guru yang kelak akan hadir di majelisnya, yang akan hadir di haulnya. Mereka semua sedang membaca syalawat, sedang berzikir, sedang menangis. Itulah tentaramu. Itulah kekuatanmu. Doa jutaan orang awam yang tulus mencintaimu. Itulah yang akan menjadi beton penyangga paku itu. Engkau adalah imamnya, mereka adalah makmumnya. Selama mereka masih bersyalawat bersamamu, Borneo tidak akan tenggelam. Mendengar itu, hati Abah Guru sedikit terhibur. Beliau tidak berjalan sendirian. Ada barisan cinta mahabbah yang panjang di belakangnya. Sunan Ampel kemudian memberi isyarat kepada kedelapan wali lainnya. Mendekatlah, kita serahkan jubah kebesaran ini. Para wali Songo merapat, mempersempit lingkaran hingga bahu mereka hampir bersentuhan. Di tengah-tengah, Sunan Ampel mengeluarkan sebuah jubah gaib, bukan kain sutra atau katun, melainkan jubah yang ditenun dari cahaya Nur Muhammad. Jubah itu berwarna hijau tua, warna kubah Masjid Nabawi. Ini adalah khirkah jubah spiritual sanad kami, ujar Sunan Ampel. Ini tersambung langsung kepada Rasulullah SAW, turun ke Sayyidina Hussein, turun ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus menyambung hingga ke kami. Dan malam ini, sampai kepadamu. Terimalah, wahai Zaini bin Abdul Ghani. Dengan gerakan serentak dan khidmat, Sunan Ampel memakaikan jubah cahaya itu ke tubuh ruhani Abah Guru. Saat kain cahaya itu menyentuh kulit ruhani beliau, Abah Guru merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Rasanya seperti ditimpa gunung Semeru yang membara, panas dan berat luar biasa. Lutut beliau goyah, hampir roboh, napasnya sesak. La haula wala quwata illa billah, desis Abah Guru, berusaha menegakkan punggungnya. Sunan Bonang segera meletakkan tangannya di punggung Abah Guru, menyalurkan energi dingin untuk meredam panasnya amanah itu. Sunan Kalijaga memegang bahu kanan, Sunan Kudus memegang bahu kiri. Mereka semua menyalurkan tenaga dalam inner power mereka untuk mengokohkan wadah ruhani Abah Guru, agar tidak pecah menerima limpahan energi sebesar itu. Kuatkan hatimu Zaini, bisik Sunan Bonang. Panas ini adalah api cinta. Berat ini adalah beratnya rindu umat. Jika engkau ikhlas, api ini akan menjadi dingin. Jika engkau ridho, berat ini akan menjadi sayap. Perlahan tapi pasti, Abah Guru mulai bisa beradaptasi. Napasnya mulai teratur. Cahaya hijau dari jubah itu meresap masuk ke dalam pori-pori ruhaninya, menyatu dengan darah dan dagingnya. Kini, tubuh Abah Guru bersinar terang benderang. Cahayanya hampir menyamai cahaya para wali Songo. Beliau telah resmi dilantik menjadi Khalifah Ruhani, wakil spiritual, penjaga gerbang timur Nusantara. Setelah prosesi pemakaian jubah selesai, Sunan Ampel mundur selangkah. Beliau menatap Abah Guru dengan pandangan bangga, sekaligus haru. Sekarang, tugas terakhirmu di majelis ini, kata Sunan Ampel. Ucapkan sumpah setia baik, bukan setia kepada kami,
tapi setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga tanah airmu. Abah Guru mengangkat tangan kanannya di hadapan 9 kekasih Allah, di bawah saksi bintang gemintang Arsy. Beliau mengucapkan sumpah yang menggetarkan langit dimensi malakut. Bismillahirrohmanirrohim. Suara Abah Guru terdengar lantang, bergema ke seluruh penjuru mata angin. Demi Allah, Zat yang menggenggam jiwaku, aku bersumpah. Aku akan menjadikan dadaku sebagai tameng bagi umat di tanah Borneo dan Nusantara. Aku tidak akan lari dari medan dakwah, meski fitnah datang seperti hujan panah. Aku wakafkan hidupku, matiku, hartaku, dan suaraku untuk membesarkan nama datukku, Rasulullah SAW. Aku akan menjadi air bagi mereka yang kehausan, menjadi tongkat bagi mereka yang buta, dan menjadi payung bagi mereka yang kepanasan. Ya Allah, jika suatu saat musibah besar akan Engkau turunkan ke tanah Banjar karena dosa penduduknya, maka timpakanlah musibah itu kepadaku. Biarlah tubuhku yang hancur, asalkan umatku selamat. Biarlah aku yang menanggung sakitnya, asalkan negeriku damai. D-H-A-R-R. Seketika setelah kalimat terakhir itu terucap, petir cahaya menyambar dari langit, menghantam tepat di jantung Abah Guru. Itu adalah tanda kabul penerimaan dari langit. Sumpah agung itu telah dicatat di Lauh Mahfuz. Para wali songo serentak mengucapkan, Amin ya Rabbal Alamin. Suasana hening sejenak, angin surga berhembus, membawa aroma kasturi yang sangat pekat. Abah Guru merasakan ketenangan yang luar biasa. Setelah sumpah itu terucap, beban berat tadi tiba-tiba terasa ringan, seolah Allah telah mengangkatnya dan menggantinya dengan kekuatan ilahiyah. Sunan Ampel tersenyum lebar. Wajah tuanya tampak sangat cerah. Selesai sudah Zaini. Amanah sudah berpindah. Paku bumi di timur sudah tertanam kokoh. Beliau menunjuk ke arah peta hologram Nusantara yang masih melayang di tengah majelis. Lihatlah, di peta itu, Pulau Kalimantan yang tadinya gelap, kini bersinar terang benderang. Dari titik Martapura, memancar pilar cahaya emas yang menjulang tinggi, terhubung dengan pilar cahaya di Demak, Cirebon, Ampel, dan Giri. Kini, Nusantara memiliki jaring pengaman spiritual grid yang sempurna. Koneksi Jawa Borneo telah aktif, energi doa dari sekumpul akan mengalir ke Jawa, dan energi barakah dari Jawa akan mengalir ke sekumpul. Zaini, ucap Sunan Kalijaga sambil menepuk bahu Abah Guru. Sudah saatnya engkau pulang. Ayam jantan di Martapura sebentar lagi berkokok. Umatmu menunggu salat subuh. Istrimu mungkin sedang mencarimu di kamar khalwat. Abah Guru tersadar, perjalanan ruhani ini terasa sangat panjang. Padahal di dunia nyata mungkin hanya berlalu beberapa jam. Inggih, Kanjeng Sunan, hamba pamit. Hamba mohon restu dan bimbingan panjenengan semua selalu menyertai langkah hamba. Para wali songo mengangguk. Mereka melambaikan tangan. Pergilah. Pergilah, wahai matahari Martapura. Bersinarlah. Dan jangan pernah redup sampai ajal menjemputmu. Pesan terakhir Sunan Ampel, tubuh ruhani Abah Guru mulai terasa ringan. Gaya gravitasi tubuh kasar di Martapura mulai menariknya kembali. Pemandangan Masjid Agung Demak ruhani perlahan memudar, menjauh, dan mengecil. Abah Guru melesat kembali menembus lapisan dimensi. Terbang di atas laut Jawa yang luas, membawa oleh-oleh yang tidak terlihat mata, namun sangat berat timbangannya. Oleh-oleh itu adalah mandat langit. Abah Guru pulang bukan lagi sebagai ulama biasa. Beliau pulang sebagai sang penjaga, dan sejarah besar sekumpul baru saja akan dimulai. Sayup-sayup suara ayam jantan berkokok di kejauhan, memecah keheningan malam Martapura. Suara itu terdengar samar, seolah datang dari dunia lain, menarik kesadaran Abah Guru sekumpul dari perjalanan dimensi yang maha dahsyat. Di dalam kamar khalwat pengasingan yang remang-remang, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang berkedip pelan. Tubuh fisik Abah Guru tersentak pelan. Napas beliau yang semula sangat halus, nyaris berhenti, kini kembali memburu. Dada beliau naik turun, menghirup oksigen duniawi yang terasa lebih berat dan kasar dibandingkan udara surga di Masjid Agung Demak tadi. Kelopak mata beliau perlahan terbuka.
Hal pertama yang beliau rasakan adalah basah. Pipi beliau basah kuyup oleh air mata. Sajadah tempat beliau bersujud pun lembab. Rupanya, tangisan ruhani di hadapan Wali Songo tadi bermanifestasi menjadi tangisan fisik yang nyata. Beliau mencoba menggerakkan jari-jarinya, terasa kaku dan dingin. Namun ada aliran hangat yang aneh menjalar di sana. Di punggungnya, meski tak terlihat mata, beliau merasakan berat yang tak terlukiskan, seolah ada jubah besi yang baru saja dipakaikan. Itu adalah bobot amanah paku bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah alazi ahyana bada ma amatana wa ilaihin nusyur. Bisik Abah Guru dengan suara parau. Beliau bangkit duduk, memegang dadanya. Jantungnya berdetak dengan irama baru. Bukan lagi dek-dek-dek, melainkan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Irama dizikir semesta yang diajarkan Sunan Bonang kini telah menyatu dengan detak biologisnya. Beliau menatap kedua telapak tangannya. Tangan inilah yang tadi dijabat oleh Sunan Ampel. Tangan inilah yang memegang cermin retak pemberian Sunan Muria. Ya Rasulullah, lirih beliau, apakah hamba sanggup? Apakah hamba kuat menjadi bendungan bagi banjir dosa umat ini? Seolah menjawab keraguan itu, tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid-masjid di sekitar Martapura. Hayya ala syala, hayya ala fala. Suara itu terdengar berbeda di telinga Abah Guru. Itu bukan sekadar panggilan syalat. Itu adalah panggilan tugas. Umat sudah bangun. Umat sedang menunggunya. Umat sedang haus. Dengan tertatih namun mantap, Abah Guru bangkit. Beliau mengambil air wudhu. Air yang menyentuh wajahnya terasa menyegarkan, mengingatkan beliau pada filosofi Sunan Kudus. Jadilah seperti air, suci dan mensucikan, masuk ke wadah apa saja. Saat beliau melangkah keluar dari kamar menuju mushola, langkah kakinya terasa mantap menghunjam bumi. Tidak ada lagi keraguan, sang raja tanpa mahkota telah kembali ke singgasananya. Sajadah pengabdian, waktu bergerak cepat melintasi tahun demi tahun, dan benarlah apa yang dinubuatkan oleh para wali songo malam itu. Tahun demi tahun berlalu, Martapura berubah menjadi fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh logika sosiologi maupun politik. Sebuah keajaiban sosial tumbuh di tanah Borneo. Janji Sunan Kalijaga terbukti. Setiap kali Maulid Simtuduror dibaca, ribuan rebana dipukul serentak. Suaranya menggelegar, namun anehnya menenangkan hati yang gundah. Anak-anak muda yang mabuk, preman yang bertato, pejabat yang korup, semuanya duduk bersila, menangis terseduh saat syair Ya Rasulullah Salamun Alaik dikumandangkan. Hati mereka dijinakan oleh seni, persis seperti orang Jawa dulu dijinakan oleh gamelan sekaten. Janji Sunan Derajat terbukti. Kompleks Sekumpul berubah menjadi dapur raksasa. Setiap kali acara haul, jutaan bungkus nasi dibagikan gratis. Tidak ada orang kelaparan di sana. Orang berebut bersedekah. Rumah-rumah penduduk terbuka lebar bagi tamu tak dikenal. Catur piulang telah menjadi budaya baru warga Banjar, Wenehono, mangan marang wong kang luwe. Janji Sunan Gunung Jati terbukti. Para pejabat tinggi negara, jenderal, hingga presiden datang silih berganti. Mereka datang bukan untuk memerintah, tapi untuk meminta doa. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Abah Guru, mencium tangannya dengan takzim. Namun, Abah Guru tetaplah Abah Guru. Beliau tidak pernah meminta proyek, tidak pernah meminta jabatan. Beliau tetap independen, tegak lurus sebagai Pandita Ratu. Janji Sunan Muria terbukti. Meski jutaan manusia mengeluhkan namanya, meski fotonya ada di mana-mana, Abah Guru tetaplah sosok yang sunyi. Beliau sering menangis sendirian di tengah malam. Di tengah lautan pujian, beliau selalu memegang cermin retak di batinnya. Merasa diri hanyalah debu yang tak berharga tanpa rahmat Allah. Beliau berhasil melakukan khalwat fi Daril Katsrah, dan puncaknya, setiap tanggal 5 Rajab Haul, fenomena itu terjadi. Jalanan macet total, hingga puluhan kilometer. Lautan manusia berpakaian putih-putih membanjiri kota Martapura seperti ombak samudra. Bukan hanya orang Kalimantan, tapi dari Jawa, Sumatera, Malaysia, hingga Yaman. Mereka datang bukan karena undangan kertas, mereka datang karena undangan hati magnet mahabbah. Langit Martapura di hari itu seringkali mendung gelap.
namun hujan ditahan. Awan-awan seolah memayungi jamaah agar tidak kepanasan, persis seperti pendingin bumi yang dijanjikan Sunan Bonang. Dimensi malakut, kembali ke masa kini, waktu, abadi, di alam barzah yang indah, di sebuah taman yang dialiri sungai-sungai susu dan madu. Abah Guru Sekumpul kini duduk tenang, wajah beliau tersenyum, jauh lebih muda dan lebih bercahaya daripada saat di dunia. Beliau tidak sendirian. Di sekelilingnya, 9 sosok agung Wali Songo juga duduk bersamanya. Mereka sedang memandang ke bawah, ke arah dunia fana. Mereka melihat cahaya yang memancar dari Sekumpul masih terang benderang, bahkan semakin terang meski sang guru fisik telah tiada. Sunan Ampel menepuk pelan lutut Abah Guru. Lihatlah Zaini, lihatlah anak-anakmu di dunia. Mereka masih setia, mereka masih mencintaimu, dan melalui cintamu, mereka mencintai Rasulullah. Sunan Kalijaga tertawa renyah. Rebanamu masih dipukul Zaini. Iramanya masih sama. Gamelan Banjarmu berhasil menaklukkan zaman edan. Abah Guru menatap lautan jamaah haul dari atas sana dengan mata berkaca-kaca. Ini semua bukan karena hamba, Kanjeng Sunan. Ini karena karomah panjenengan semua. Ini karena Nur Muhammad yang menyatukan hati mereka. Sunan Giri yang tegas kemudian menutup pembicaraan dengan kalimat pamungkas. Tugasmu sudah selesai dengan sempurna, wahai Paku Bumi Kalimantan. Sekarang, istirahatlah. Biarkan cintamu yang bekerja, biarkan rindumu yang menjaga Nusantara. Di dunia nyata, di kompleks Ar-Raudah Sekumpul, seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, di tengah kerumunan haul, "Bah, kenapa kita jauh-jauh datang ke sini, padahal orangnya sudah meninggal?" Sang ayah mengusap kepala anaknya, matanya basah menatap kubah hijau di depan sana. "Nak, wali Allah itu tidak pernah mati. Mereka hanya pindah kamar, jasadnya terkubur di tanah. Tapi cintanya hidup di hati kita. Kita kesini bukan mendatangi mayat. Kita kesini mendatangi cahaya." Dan di kejauhan, sayup-sayup terdengar lantunan syair yang sangat familiar. Syair yang menjadi jembatan antara Jawa dan Borneo, antara masa lalu dan masa depan, antara bumi dan langit. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Arofyasi sya'ani wat daraji. Langit Martapura tersenyum. Langit Demak tersenyum. Nusantara aman dalam pelukan para kekasih Allah.